Aku Irma Nurjana. Aku Muhammad Kamil Kusuma. Saya Raya Bila Patasasmita. Aku Aziza Sekar Kuinanti. Aku Ersyad Mahmud Sayanda. Aku Talia Khairunisa Putri. Dutakwan Naizat. Saya Muhammad Ivan Hafid. Nama saya Evan Kifa. Kami dari Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Prodi Perikanan. Di antara banyaknya spesies kepiting di dunia, Ternyata ada jenis kepiting parasit. Sakulina karini. siapa mereka? Kenapa mereka menjadi parasit? Atau bagaimana mereka bisa menjadi parasit. Apa peran mereka di perairan? Bagaimana bentuk mereka? Apakah sama seperti kepiting pada umumnya? Lengkapnya akan kami jelaskan. Mereka itu adalah spesies kepiting parasit, sehingga tang geografisnya itu ikuti dengan inangnya. Dalam kasus ini, inang mereka adalah Carcinus maenus, atau nama lainnya adalah kepiting hijau. Nah, kepiting hijau ini dia itu hewan invasif kalau kalian tahu, tapi bukan parasit. Untuk keberadaannya Sakulina carini ini sebenarnya kurang jelas. Namun kalau kita selidiki dari rentangnya kepiting hijau ini, dia mungkin saja bisa mengarah ke beberapa rentang seperti di Inggris. Sculina carcini tinggal di sekitaran laut. Genus Maenus memiliki jangkauan dari pantai tepian atas atau Afrika Utara. Meskipun sejak itu telah menyebar ke sebagian besar pantai utama, termasuk wilayah pantai New England, Amerika Serikat, pantai barat, beberapa daerah di pantai selatan Amerika Selatan, pantai Afrika, dan pantai tenggara Australia. Selama periode larva singkat, Esarcin adalah pelagis. Tetapi sebagai organisme dewasa, ia hidup sebagai bagian di dalam kepiting. Pada awalnya, Sakulina sersini adalah spesies kepiting pada umumnya. Namun, beberapa individu tersebut terinfeksi oleh teridip, khususnya spesies kepiting bakau. Teridip betina muda akan menemukan kepiting bakau dan menjadikannya sebagai inang. Tip itu menginjeksikan diri ke dalam peredaran darah, kemudian akan membentuk sistem akar di seluruh tubuh kepiting. Tak lama kemudian akan muncul sebuah kantung di abdomen kepiting yang disebut dengan eksterna, yaitu organ reproduksi teridip betina. Sakulina carcini lebih suka melakukan kehidupannya di pesisir dengan lumpur, batu, atau pasir. Siklus hidup Sakulina carcini dimulai sebagai larva nukleus yang dikeluarkan melalui rongga jalinan inang. Larva nukleus akan mengalami pergantian cangkang beberapa kali selama 5 atau 6 hari, yang kemudian akan memasuki tahap kipris. 3 hari ke tahap kipris, Sakulina carcini akan menempel kepada antena tuan rumah. Dari sana, ia akan menumpahkan abdomen dan toraks dan menjadikan kepiting sebagai massa sel embrionik melalui antenanya. Pada titik ini, massa sel akan berintegrasi ke pertengahan sel tepat di bawah jantung. Kepiting yang terinfeksi teridip sebenarnya masih hidup, tapi tidak terlihat seperti dirinya sendiri lagi. Cekidot. Tonjolan di abdomennya akan membesar dan membuat kepiting jantan terlihat seperti betina. Saat telur parasit dibuahi, maka kepiting jantan akan mempercayai bahwa dirinya hamil, karena dia akan melindungi telur-telur itu seperti miliknya. Bibit parasit dilepas ke perairan dan siklusnya dimulai lagi. Spesies yang digunakan sebagai tuan rumah antara lain adalah Carcinus maenus, Carcinus aestuari, Icocar Gigalnus depuctor. Sakulina carcini memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah berkurangnya spesies kepiting yang bisa dimakan oleh manusia. Sebenarnya mereka nggak terlalu berdampak besar buat kehidupan manusia. Sakulina carcini berhenti melakukan proses molting. Karena fenomena inilah kenapa jarang tumbuh ke ukuran yang bisa dimakan. Tapi nggak semua inang parasit nggak bisa dimakan. Spesies inang parasit yang bisa dimakan adalah Carcinus maenus. Mereka dimakan secara bebas di negara Eropa. Sakulina carcini nyatanya berperan sebagai sarana untuk mengendalikan spesies kepiting invasif. Tetapi,
Karena spesifikasi inang yang rendah, tampaknya juga merusak populasi kepiting non invasif. Dengan demikian, belum diketahui apakah benar bahwa Escarsi ini akan menjadi spesies yang sesuai sebagai pengontrol spesies invasif. Nah, bagaimana infonya? Menarik kan? Bagaimana menurut kalian? Sekian dari kami. Udah. Sobat. Kan kepiting danau. Kepiting danau. Kan menginjeksi kan. Jeda dulu, boleh. Untuk Bolim. Sakuliner. Sakuliner. Ada foto ya? Foto apa? Iya. Iya.